Baik, yang kita lihat untuk materi selanjutnya itu mengenai kesetimbangan. Nah, kesetimbangan di sini itu yang dimaksud adalah kesetimbangan benda tegar, benda yang kaku. Nah, untuk kesetimbangan di sini ada dua jenis kesetimbangan. Yang pertama dia setimbang translasi dalam bentuk garis lurus. Nah, satu lagi yang kedua setimbang rotasi. Ada setimbang translasi, kemudian setimbang rotasi. Nah, untuk setimbang translasi, jadi satu-satu yang kita lihat itulah yang kita pelajari sekarang, yaitu setimbang translasi. Nah, untuk setimbang translasi berlaku jumlah gaya-gaya atau sigma F itu hasilnya sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ada dua. Yang pertama ada sigma F pada sumbu X itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Jadi ada dua yang kita lihat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Artinya penjumlahan gaya-gaya itu pada sumbu X dijumlahkan di hasilnya 0, pada sumbu Y dijumlahkan juga hasilnya 0. Ingat, untuk sumbu X positif dia berarti arahnya ke kanan, negatif arahnya ke kiri. Sumbu Y positif dia arahnya ke atas dan negatif arahnya ke bawah. Nah, kemudian nanti yang sering kita jumpai pada kesetimbangan itu adalah berupa sudut-sudut. Nah, jadi ada sudut-sudut nanti yang dihasilkan, dan dari sudut ini kita uraikan gaya-gayanya. Nah, seperti yang saya terangkan sebelumnya mengenai sudut, ada sin, ada cos, yang itu yang perlu kita lihat. Maka kita lihat di sini pada segitiga siku-siku. Kalau misalkan ini sudutnya sebesar alfa, kemudian ini sumbu X, yang ini sumbu Y, ini R. Nah, berarti kita lihat kalau dia sinus, seperti kita tahu sinus itu sin demi, sinus itu sisi depan per sisi miring. Maka kalau dari sini sin alfa itu sama dengan Y per R. Kemudian cos alfa kosami, berarti samping per miring. Berarti cos alfa itu X per R. Ini. Nah, satu-satu kita lihat dari sini. Sin alfa sama dengan Y per R. Ini Y-nya, ini R-nya. Depan per miring. Jadi kalau seandainya ditanya sisi depannya, artinya yang ditanya adalah Y. Maka Y di sini, kalau kita lihat dari persamaan ini, bisa sin alfa kali R atau R kali sin alfa. Itulah kita buat. Y itu sama dengan R sin alfa. Sementara di sini cos alfa sama dengan X per R. Jadi kalau seandainya yang ditanya itu adalah X, berarti ini harus kita kalikan cos alfa kali R atau R cos alfa. Oke, nah, jadi ini kalau seandainya mencari salah satu sisinya. Jadi kalau ditanya yang di depan, ingat kalau depan dia berarti sin demi dari sinus. Nah, kalau ditanya di depan berarti sin, miringnya R, maka miringnya kali sin alfa. Kalau ditanya di samping berarti X. Nah, berarti samping itu cos, berarti miringnya kali cos alfa. Nah, kita lihat seperti contoh nomor 1 untuk kesetimbangan dari gambar ini. Yang ditanya itu adalah besar sudut A yang terdapat di sini. Nah, berapa besar sudut A? Jadi, kalau kita mengerjakan seperti ini, yang pertama tentukan dulu pusat keseimbangan. Tentukan pusat keseimbangan. Nah, pusatnya itu bisa kita tentukan, inilah pusat keseimbangan itu. Nah, kemudian berikutnya kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. Uraikan gaya-gaya yang bekerja.
Nah, gaya-gaya itu dari mana kita uraikan? Kita uraikan dia di sumbu X, uraikan juga di sumbu Y. Yang pertama di sini sudah disebutkan ada gaya yang bekerja pada sumbu X yaitu F. Nah, kemudian di sumbu Y ada benda yang digantung. Kalau ada benda yang digantung berarti ada gaya yang bekerja. Itu gaya berat W, yaitu M kali G. Ini, ya. Nah, jadi di sini yang kita lihat gaya yang sudah pasti ada dua, yaitu F sama W. Nah, kemudian ada lagi gaya yang lain. Gaya yang lain di sini karena ini ditarik oleh gaya, kemudian ini digantung dengan tali, ternyata di sini ada juga terhubung dengan tali, maka ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu arahnya selalu menjauhi benda. Gaya tegangan tali atau sering disimbolkan dengan T besar itu arahnya selalu menjauhi bendanya. Namanya tali, berarti gunanya untuk menarik. Ini. Nah, berarti kalau ada di sini, inilah tegangan tali atau saya buat namanya di sini T. Tegangan tali atau T. Nah, kemudian berikutnya, setelah kita uraikan, kalau ada gaya, karena tadi disebutkan sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Berarti ada dua sumbu yang kita lihat, yaitu sumbu x dan sumbu y. Nah, ternyata ada gaya yang tidak terletak di sumbu x atau juga tidak terletak di sumbu y. Maka berikutnya apa? Kita uraikan gaya supaya semuanya terletak pada sumbu x atau y. Uraikan gaya-gaya supaya terletak di sumbu X dan Y. Nah, jadi gaya di sini yang tidak terletak di sumbu X atau sumbu Y itu adalah T. Maka berikutnya apa? Kita uraikan. Yang pertama begini. Ingat, kalau sudut-sudut dalam matematika ada sudut berseberangan, ada sudut syahadat, ada sudut bertolak belakang. Ketiga-tiganya itu sudut yang sama besar. Jadi di sini kalau kita uraikan T ini, kita uraikan dia terhadap sumbu X, sumbu Y. Ini kalau kita buat di sini berarti sumbu Y. Kalau di sini A, maka sudut berseberangan berarti ini juga A. Ini. Kalau di sini A, ini A, sudut berseberangan. Kemudian yang ini kita lihat di sini, ini sisi miringnya, tegangan tali T. Sementara yang di sumbu Y ini, itu adalah yang di samping A, yang di samping sudut A. Nah, kalau di samping tadi cos, kemudian sisi miringnya T, maka di sini saya tuliskan T cos A. Ini, karena dia di samping sisi miringnya T. Ini samping A berarti cos, berarti T cos A. Nah, kemudian berikutnya sudah kita uraikan dia sumbu Y. Berikutnya kita uraikan sumbu X. Karena tadi saya bilang harus diuraikan terhadap kedua sumbu. Nah, yang kita uraikan terhadap sumbu X ini itu adalah di depan sudut A. Nah, ini di depan sudut A. Kalau di depan dia sinus, sisi miringnya T, maka ini adalah T sin A. Ini. Nah, kemudian kita lihat masih ada gaya yang lain yang tidak terletak di sumbu X atau sumbu Y? Tidak ada lagi. Jadi kalau sudah tidak ada lagi, maka kita buatkan sigma F sumbu X sama dengan 0. Nah, sigma F sumbu X sama dengan 0, sumbu X ke kanan dia positif, berarti apa yang ke kanan di sini? F. Ke kiri dia negatif, berarti yang ke kiri yaitu T sin A. Ini. Nah, karena dia arahnya ke kiri berarti negatif. Masih ada gaya lain yang bekerja di sumbu X atau sumbu Y? Di sumbu X tidak ada lagi. Maka ini kita tutup sama dengan 0. Nah, berikutnya berarti F sama dengan, kalau ini pindah kemari jadi positif T sin A. Ini. Nah, kita lihat berapa nilai F? 10 akar 3 berarti T sin A itu sama dengan 10 akar
3. Ternyata nilai T belum bisa kita dapat karena sin A nya juga belum dapat. Nah, yang ditanya besar sin A. Maka karena belum dapat, kita buat ini persamaan yang pertama. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya, yaitu dari sumbu Y. Berarti sigma F Y sama dengan 0. Untuk sumbu Y yang positif dia ke atas, ke bawah nih negatif. Berarti yang positif itu T cos A. Kemudian ke bawah dia W, berarti dikurang W sama dengan 0 karena nggak ada lagi gaya yang bekerja di sumbu Y, hanya yang dua ini. Berarti T cos A itu sama dengan W. Maka dari sini T cos A sama dengan W itu M kali G, masanya 3, berarti W nya 30. Maka ini belum dapat juga, kita buat persamaan yang kedua. Nah, ini. Nah, kemudian berikutnya, karena belum dapat persamaannya dan sudah kita buat persamaan pertama, persamaan kedua, maka kita eliminasi persamaan pertama dan kedua. Kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Untuk persamaan pertama, yaitu T sin A sama dengan 10 akar 3. Sementara persamaan kedua T cos A sama dengan 30. Nah, ini kita apakan biar lebih mudah, kita bagi T dibagi T1, sin per cos itu tangen. Ini tangen A, berarti ini 10 akar 3 bagi 30. Berarti ini mati, tinggal 1/3 akar 3. Tangen A sama dengan 1/3 akar 3. Tangen berapa yang nilainya 1/3 akar 3? 30 derajat. Ini berarti inilah jawaban untuk soal nomor 1.